Kepada Pak Armitran, sore hari ini ya ujian silakan tesis. Berdoa dulu dan langsung berdiri untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armitran Firsantara, mahasiswa Magister Hukum. Konsentrasi saya di bidang hukum kenegaraan yang berjudul Kewenangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam penerapan kebijakan selstrap terhadap narapidana terorisme. Di mana studi kasus ini saya lakukan di kantor saya sendiri di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A. Pangkal tesis saya ini dilatar belakangi oleh di mana dalam prosedur pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum ada regulasi yang tegas terkait pembedaan perlakuan antara narapidana terorisme dan narapidana lainnya. Namun, untuk mencegah penyebaran paham radikalisme, lapas secara aktif menerapkan perlakuan khusus, termasuk penempatan narapidana terorisme di sel strap. Sel strap atau ruang isolasi berfungsi untuk menghindarkan interaksi yang dapat menyebarkan paham radikal. Meskipun istilah sel strap tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, konsep ini diadopsi dari sistem penjara kolonial Hindia Belanda. Meskipun perlakuan khusus bertujuan untuk deradikalisasi dan mencegah penyebaran paham radikal, penempatan narapidana terorisme di sel strap tanpa pelanggaran disiplin menimbulkan masalah hukum. Permenkumham nomor 6 tahun 2013 hanya memperbolehkan isolasi bagi narapidana yang melanggar disiplin. Oleh karena itu, ada kekosongan hukum dalam kebijakan pembinaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut. Penelitian ini berjudul Kewenangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam penerapan kebijakan selstrap terhadap narapidana terorisme. Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Pangkal Pinang. Terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kedudukan hukum kewenangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam penerapan kebijakan selstrap terhadap narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Pangkal Pinang. Yang kedua, bagaimana efektivitas penerapan kebijakan selstrap terhadap narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Pangkal Pinang dalam perspektif tujuan deradikalisasi. Terdapat kerangka teori, yaitu teori kewenangan. Dalam pemahaman teoretik, kewenangan dapat berasal dari 3 sumber utama, yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah kewenangan yang secara tegas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan dan diberikan pada lembaga tertentu. Delegasi adalah kewenangan yang diberikan oleh lembaga negara lain dengan pertanggungjawaban pada lembaga negara penerima delegasi. Sedangkan mandat adalah pemberian kewenangan oleh lembaga negara lain dengan pertanggungjawaban pada lembaga negara yang memberi mandat. Perbedaan sumber kewenangan berimplikasi pada pola pertanggungjawaban dan hubungannya dengan lembaga-lembaga negara lain untuk menjalankannya. 2. Teori deradikalisasi. Menurut Petrus Golose, deradikalisasi merupakan upaya preventif dan kuratif untuk mengurangi dan menghilangkan paham radikal dari seorang yang teridentifikasi menganut paham ekstremis teroris. Deradikalisasi merupakan bagian dari aktivitas kontra terorisme. Secara konseptual, deradikalisasi dapat direncanakan melalui tindakan pencegahan sistematis dengan pendidikan, komunikasi, dan penyebaran paham perdamaian dalam beragama. Selain itu, tindakan kuratif juga dapat dilakukan dengan memperlakukan sanksi dan memisahkan para pelaku radikal dari publik atau pelaku lainnya sampai dengan tindakan deradikalisasi berhasil dan paham-paham radikal dapat dinetralisasi. Metode penelitian yang saya lakukan adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah empiris. Artinya, permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menganalisis kasus hukum konkret yang terjadi dengan menggunakan regulasi perundang-undangan untuk mengetahui kedudukan hukumnya. Terdapat 2 kesimpulan yang bisa saya simpulkan. Pertama, Kepala Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewenangan untuk menempatkan narapidana terorisme dalam sel strap sebagai bentuk perlakuan khusus untuk narapidana berisiko tinggi sesuai dengan peraturan yang ada. Meskipun tidak ada regulasi spesifik mengenai sel strap, langkah ini sesuai dengan kewenangan dan pertimbangan rasional yang berlaku. 2. Isolasi di sel strap efektif dalam mencegah penyebaran paham radikal di lapas kelas 2A Pangkal Pinang. Namun, pembinaan dan deradikalisasi masih menghadapi tantangan. Kedua, narapidana belum menunjukkan perubahan signifikan dalam keyakinan dan belum bersedia
menandatangani ikrar kesetiaan terhadap NKRI, sehingga perlu diperbaikan dalam program deradikalisasi oleh pihak terkait. Sekian dan terima kasih. Demikian Ibu Dr. Drita yang bisa saya sampaikan. Ya, sebenarnya dari tema atau dari judul ini menarik ya sebenarnya. Misalnya dari aspek konsep ya, dari judul nih. Ya. Dari konsepnya apa? Oh, konsepnya di sini ada lembaga pemasyarakatan, kemudian soal penerapan selstrap, Ya, benar. dan narapidana terorisme. Nah, kemudian apa objeknya gitu kan? Di sini ada nih kewenangan kewenangan kepala lembaga LP gitu Ya. kan. Jadi di Lapas Pangkal Pinang ini terdapat narapidana dari luar kota Pangkal Pinang yang masuk ke dalam Lapas Pangkal Pinang itu sendiri, Bu. Terdapat dua orang dan mereka dimasukkan di ruangan sel, ruangan isolasi. Ini narapidana apa? Teroris, Bu. Terorisme. Mereka dipindah ke Lapas 2A Pangkal Pinang. Ya. Alasannya dipindah ke LP kelas 2A Pangkal Pinang ini kenapa? Karena untuk memecah konsentrasi mereka, Bu. Memecah konsentrasi. Ya, artinya kalau mereka berkumpul dalam suatu wilayah satu, Bu, itu bisa mereka bekerja sama untuk menyebarkan paham radikal mereka tersebut. Jadi Dirjen memutuskan untuk memecah konsentrasi pemikiran mereka ke seluruh wilayah Indonesia. Gitu. Ya. 2 orang ini dapat di 2A Pangkal Pinang. Ya, kelas 2A Pangkal Pinang. Dan setelah mereka ditempatkan di lapas kelas 2A Pangkal Pinang, hasilnya mereka tidak mau melakukan interaksi dengan narapidana lainnya, Bu. Yang dikarenakan mereka berbeda pemikiran dengan narapidana lainnya. Walaupun mereka kan kadang istirahat kan, Bu, dibebaskan di dalam itu, dari selnya dibuka gitu, Bu. Ya. Dan disuruh berinteraksi, ya, tapi mereka nggak mau, tetap menyendiri. Bahwa tidak ada aturan khusus atau mengerucut yang diatur untuk mengatur narapidana terorisme untuk ke dalam sel strap, Bu. Yang dimaksud dengan sel strap itu apa? Sel trap adalah ruangan sel khusus isolasi, Bu. Khusus bagi yang narapidana yang melakukan indisipliner. Ya, dari aspek kewenangannya apa yang akan dianalisis atau diteliti, Bu? Kewenangan Kalapas hanya memasukkan narapidana terorisme langsung ke sel dengan instruksi menteri, Bu. Ya, harusnya secara rinci ya, secara spesifik kamu harus tahu yang menjadi permasalahanmu ini apa. Kewenangan LP yang mana? Kewenangan kepala LP yang mana? Oh iya, soal sel strap, iya, tapi yang mananya, kan gitu. Ini ada fakta 2 orang langsung dipindah ke LP 2A. Iya. Itu. Terus gimana dengan kepala LP ini? Apa kewenangan kewenangan beliau gitu kan? Saya memilih menggunakan kerangka Michel Forten Donald Springer Grisam Skies untuk tesis ini karena kedua teori ini memberikan perspektif yang relevan untuk melihat bagaimana kebijakan sel strap itu berfungsi dalam penjara modern sekarang, Bu. Di sini nanti masukkan pola pembinaan. Pola pembinaan. Tadi saya suka dengan pertanyaan berita. Kenapa napi itu masuk ke sel strap? Tadi jawabannya apa? Kenapa masuk ke sel strap? Karena narapidana tersebut terorisme, jadi agar paham radikalnya tidak melebar luas, Bu. Gitu. Ya, pola pembinaan itu yang harus Akan berita acara sidang tesis pada hari ini Rabu tanggal 31 bulan Juli tahun 2024 pukul 15 sampai 17, dan dalam hal ini dinyatakan lulus. Siap. Ucapkan terima kasih banyak, mohon dimaafkan atas segala kekurangan, dan saya akan merevisi secepat mungkin, Ibu. Ya.
untuk tesis saya ini, dan saya juga minta maaf atas segala kekurangan yang saya lakukan.